الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها
إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan pengajian kita atau ta'lim kita pada malam Senin ini
yang mana pada malam Senin ini kita akan membaca kitab tafsir Jalalain. Ya, kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu ya ayat yang ke-117 dari surah Al-Baqarah. Ya, ayat 117 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Ada? Ada enggak? Semua. Mujiduhuma la ala misalin sabaqa. Wa idza qada arada amran ay ijaduhu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ay fa huwa yakunu. Wa fi qiraati bin nasabi jawaban lil amri. Wa qala alladhina la ya'lamun ay kuffaru Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam laula hala yukallimuna Allahu bi annaka rasulah aw ta'tina ayah mimma iqtarahnahu ala sidqika kadzalika kama qala haula'i qala alladhina min qablihim min kuffaril umamil madiyati li anbiya'ihim misla qawlihim minat ta'annuti wa talabul ayat tashabahat qulubuhum fil kufri wal inadi fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al ayati liqaumi yuqinun ya'lamuna annaha ayatun fayu'minuna faqtirahu ayatin ma'aha ta'annutin. Inna arsalnaka ya Muhammadu bil haqqi bil huda basyiran man ajaba ilaihi bil jannah wa nadhiran wa man lam yajid ilaihi bin nar wa la tus'alu an ashabil jahim. An-naru ay al-kuffar ma lahum lam yu'minu innama 'alaikal balag wa fi qira'atin bi jazmin tas'al nahyan wallahu a'lam. Ayat yang ke-117 ini Allah Subhanahu wa taala ya akan menjelaskan tentang berbagai macam bentuk ya bukti ya ataupun argumen alasan-alasan yang menunjukkan tentang ya kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki ya dalam surah Al-Baqarah ayat 117 ini Allah katakan badi'us samawati wal ardh. Ya. Allah lah ya yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi enggak ada zat yang mampu untuk menciptakan langit ya ataupun bumi. Ya. Ada orang insinyur, dia bisa bikin langit-langitan. Ya. Bukan langit beneran. Ya kan, dibangun gedung ya, berapa lantai? Ya, sampai 50, sampai 100, sampai 120. Ya.
Kayak nanti di Jeddah nih akan dibangun ya gedung setinggi 250 lantai. Bayangkan ya. Itu di setiap lantai nanti seorang insinyur akan mendesain ya atapnya itu dibikin kalau orang kita bilang langit-langitan bukan langit beneran ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit sebanyak 7 lapis langit. Ya, dan juga 7 lapis bumi. Ya. Bukan langit dan bumi doang, tapi juga segala macam bentuk isi-isi yang ada di langit dan di bumi. Tuh. Ya. Lah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit dan bumi? Di sini Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan mujiduhuma la ala misalin sabaqa. Ya. Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan langit dan bumi yang ada ini la ala misalin sabaq. Ya, tanpa adanya apa? Contoh terlebih dahulu. Ya. Kalau orang insinyur kan ingin ngebangun semua gedung, itu ada apanya tuh? Contohnya, ya ada istilahnya apa namanya tuh? Kalau buat lagi digambar, maket. Ya, ada maketnya itu digambar bentuknya seperti ini, ya tuh. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala tuh nggak ada contek-contekan. Ya, enggak ada tuh Allah menciptakan langit dan bumi, dan karena memang enggak ada langit dan bumi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kan begitu. Ya. Lah kalau makhluk-makhluk dalam hal menciptakan sesuatu itu yang pasti itu sudah ada. Ya. Kayak bangunan gedung-gedung yang mencakar langit di negara kita ini. Ya, itu kan mencontoh jenis bangunan yang ada di Eropa. Ya, artinya dia bisa membangun di Indonesia karena sebelumnya sudah dibangun di mana? Di Eropa dan di Amerika. Itu ada contohnya. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi la ala misalin sabaq. Enggak pernah ngelihat contoh yang sebelumnya. Tuh, ya. Makanya di sini Allah katakan untuk mempertegas kebesaran dan kekuasaan Allah wa iza qadha, ya, dan apabila Allah menginginkan ai arada atau Allah punya mau amran terhadap sesuatu ai ijaduhu untuk menjadikan sesuatu itu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, Allah kalau pengen cuma bilang kun, jadi fayakun, maka jadilah. Tuh. Ya, perlu bantuan Allah dalam ciptakan langit dan bumi? Enggak perlu. Allah membutuhkan bantuan makhluk ya ataupun malaikat kali dibutuhkan sama Allah untuk bangun langit dan bumi, enggak. Ya, langit dan bumi itu Allah ciptakan dengan sendiri. Ya, tapi untuk mengatur ya yang akan terjadi di langit dan bumi memang Allah memerintahkan makhluk-makhluknya ya untuk mengatur di langit dan bumi. Allah di langit Allah menciptakan para malaikatnya ya. Nah untuk mengatur ya di bumi Allah mengutus para nabi dan rasulnya ya. Dan jangan kita kira ketika Allah mengutus atau menjadikan para malaikat dan makhluk yang namanya manusia Allah itu nggak mampu untuk berbuat sendiri, bukan begitu. Ya, tapi memang istilahnya itu adalah untuk menjadikan suatu pelajaran bagi kita selaku manusia. Ya, karena nanti di ayat yang lain, ayat ini seakan-akan bertolak belakang. Ada Allah mengatakan, ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan langit dan bumi itu memerlukan waktu selama berapa? Sittati ayyam, 6 masa, 6 hari. Ya. Tapi ayat ini kok beda? Ya kan? Innama amruhu an yaqula lahu kun fayakun, ya. Nah, pada ayat yang tadi itu
6 masa maksudnya kita sebagai manusia disuruh untuk mengambil pelajaran. Ya, jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan perlu yang ada namanya apa? Proses. Ya, tuh. Bukan Allah ciptakan langit bumi 6 masa, bukan. Tapi ibrahnya, pelajaran yang bisa kita ambil di ayat ini adalah para ulama tafsir menjelaskan ai ibratan liulil albab. Ya, untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, tuh. Jadi bukan 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi. Baik. Ai fahuwa yakun. Ya, maka dia akan langsung ya jadi itu. Ya, langit dan bumi. Ya. Ya orang-orang Yahudi aja, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk memancing di hari Sabtu kan? Ya, yang Allah sudah katakan, orang Yahudi jangan kau mancing di hari Sabtu. Ntar gue apa namanya itu? Ya, gue laknat tuh, ya. Gue sulap lu ntar jadi kayak monyet tadi gitu kan. Ya, makanya langsung ketika tuh orang Yahudi melanggar langsung diapain? Ya, dilaknat ataupun ya tuh diazab ya tuh orang Yahudi langsung apa? Berubah menjadi seekor monyet. Ya, tuh bagi Allah gampang. Ya, itu namanya kekuasaan yang Allah miliki. Ya, tuh. Wa fi qiraatin bin nasabi. Ya, tuh. Dalam satu qiraat ya, ada yang dibaca dengan nasab. Ya. Tuh. Jadi kalau dibaca dengan nasab itu merupakan jawaban lil amri. Merupakan suatu jawab dari satu fiil yang berbentuk apa ya? Fiil amr. Ya. Jadi ada yang menggunakan kata dengan bin nasab, ya. Kun fayakun. Tuh, ya. Kemudian ayat yang ke-118. Wa qala allazina la ya'lamuna. Ya. Wa qala, ya, dan berkata orang-orang ya yang tidak la ya'lamun, ya, mengetahui. Siapa itu? Ai kuffaru Makkah. Ya, yaitu orang-orang kafir yang berada di mana? Di Mekah. Ya, jadi ini orang goblok nih, yaitu orang kafir yang ada di Mekah ngomong kepada siapa itu? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia omongin sama orang kafir? Yukallaula, seandainya hala yukallimunallahu, ya, Allah itu langsung berbicara kepada kami. Sombong enggak nih orang? Sombong. Ya, istilah kata lu siapa? Allah lu suruh ngomong atau bicara langsung kepada kamu. Lu beriman aja enggak? Ya, gimana lo bisa ingin berbicara atau lo nyuruh lagi Allah ngomong langsung kepada kalian? Ini kan bentuk kesombongan orang-orang kafir nih. Ya, tuh. Apa yang diinginkan? Bi annaka rasuluh. Ya, yang menjelaskan bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah. Ya. Jadi orang-orang kafir Makkah bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ya, seandainya saja ya Tuhan lu tuh ngomong langsung kepada kami yang menjelaskan kalau engkau itu benar-benar utusan Allah. Ya. Tuh. Jadi kan emang orang-orang kafir ini akalnya banyak. Ya, dia berbagai macam cara agar tuh Nabi Muhammad merasa kalah dengan mereka. Ya. Lah dengan alasan kayak ya Allah disuruh ngomong langsung kepada mereka biar mereka dengar langsung dari Allah kalau engkau Muhammad adalah utusan Allah, kan nggak mungkin. Ya, nah musuh pengen ketemu langsung ngapain, kan begitu.
Ya, Allah juga nggak mau ketemu orang-orang kafir seperti itu. Kenapa dia nggak mau beriman? Emang kurang bukti apa coba? Ya, dari sekian nabi dan rasul, ya, ribuan nabi, rasul yang Allah utus, lah itu mah nggak cukup satu bukti. Kalau itu adalah benar-benar mereka itu utusan Allah, ya. Lah mereka juga datang ke bumi diutus oleh Allah, bukan datang begitu doang. Ya, nggak punya bukti apa-apa. Ada mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ada kitab suci yang Allah turunkan untuk mereka agar disampaikan kepada umat mereka. Ya, ada bukti-bukti lain yang membuktikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa kecuali hanya oleh para nabi dan para rasul. Itu memang kurang bukti apa coba? Ya, kok lu malah nantang, ya, kalau Tuhan atau Allah disuruh ngomong langsung untuk menjelaskan bahwasanya engkau Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Tuh, ya. Au ta'tina ayah. Tuh. Atau, ya, engkau datangkan kepada kami apa itu? Ayah. Apa itu ayah? Bukti-bukti. Ya, argumen-argumen, dalil-dalil, ya, yang menjelaskan secara khusus kalau engkau wahai Muhammad adalah benar-benar utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hal kemampuan yang sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad itu belum pernah mereka melihat orang semulia Nabi Muhammad, ya. Terutama dari segi akhlaknya, ya, terutama dari segi kemampuan yang belum pernah dimiliki oleh manusia biasa kecuali dimiliki oleh para nabi dan rasul. Malah minta didatangkan bukti yang lain. Bukti apa lagi coba? Ya, ya kita secara logikanya aja nih, yang denger kayak gini nih merasa apa ya? Kesel banget kan begitu. Ini orang kafir maunya apaan sih? Ya kan? Bukti-bukti udah jelas Allah tunjukkan di hadapan mereka. Ya, tuh nggak ada yang nggak terbukti apa yang mereka pingin, nggak ada yang nggak terlaksana apa yang mereka ingin. Ya, langsung Allah apain? Allah buktikan kalau memang itu, ya, bisa diterima oleh akal mereka. Ya, coba kita perhatikan, Mbak. Ketika Allah, ya, membuktikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah memberikan satu bukti yang mana bukti itu bisa diapain? Ya, diterima oleh akal mereka. Kenapa seperti itu Allah memberikan buktinya? Karena Allah tahu orang-orang kafir model kayak gini nih, ya, kalau dikasih bukti yang enggak diterima sama akal dia pasti ngeyel. Ya, makanya apa? Dikasih bukti yang sekiranya bisa diapain? Diterima oleh akal mereka tuh. Ya, akalnya udah menerima aja kadang nyari-nyari kesalahan yang lain. Inilah orang-orang kafir yang dablek namanya itu. Ya, masih mengapa? Tidak mau percaya. Nah, bukti yang anehnya nih, Pak, ya, yang mereka inginkan adalah apa? Bukti yang mereka mau. Ya, ya, artinya bukti sesuai apa yang mereka pengen. Nih dijelaskan oleh Imam, ya, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, mimmaktarahnahu ala sidqika. Tuh, ya, dengan apa-apa iktarahnahu, ya, yang kami pilih ala sidqika untuk menunjukkan kebenaran engkau wahai Muhammad. Ya kan? Dia minta bukti. Tapi bukti yang mereka pengen, yang mau dia pengen sesuai keinginan dia, bukan keinginan Allah. Ya, jangankan orang kafir, Pak. Kita aja manusia yang beriman, kita minta sesuatu, memang keinginan kita yang dikabulkan, bukan. Ya, kita diberi rezeki oleh Allah, Allah yang apa? Mengatur rezeki kita, bukan sesuai keinginan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menuruti keinginan apa yang kita pengen, nanti akan terjadi yang namanya kecemburuan sosial. Ya, ada orang merasa dia dekat banget sama Allah, bangun malam sholat tahajud sampai 30 rakaat, ya,
kok dikasih gitu-gitu aja. Ada orang biasa-biasa aja kok dikasih rezeki yang banyak banget. Akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, Allah memberi sesuatu itu berdasarkan apa? Kebutuhan kita, bukan berdasarkan apa? Kepuasan kita yang pengen. Ya. Nah, ini orang-orang kafir itu mereka minta bukti, tapi bukti yang mereka minta dari Allah sesuai keinginan yang mereka pengen. Aneh gak? Kan aneh. Ya. Bukti apa coba yang lu pengen? Tuh, ya. Makanya karena dikatakan di sini orang-orang kafir itu memang orang-orang yang apa? La ya'lamun, yang enggak tahu apa-apaan. Ya, orang kan kalau enggak tahu apa-apaan sembarangan aja ngomongnya. Ya, sembarangan akhirnya itu. Ya, orang kagak tahu, ngomong aja tuh. Ya, padahal apa yang diomongin adalah sesuatu yang apa? Yang sesat ataupun sesuatu yang salah. Tuh, ya. Kadzalika, ya. Jadi ucapan seperti itu tuh, ya, yang dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah, mereka pengen agar Allah bicara langsung sama dia. Ya, sama mereka itu adalah seperti kama qala haula, ya, persis seperti ucapan mereka-mereka itu. Siapa mereka? Ya, qalal ladzina min qablihim, yaitu orang-orang kafir yang sebelum mereka pun sudah ngomong seperti itu. Ya, jadi mereka nih ngikutin apa yang diomongin oleh pendahulu mereka. Ya, yaquluna ma yaqulu min qablihim. Mereka ngomong, mereka berbicara persis seperti apa yang diomongin oleh pendahulu mereka. Ya. Tapi bedanya memang mereka ini umat Nabi Muhammad. Ya, pendahulu mereka kan ada yang umat Nabi Musa, ada yang umat Nabi Isa, ada yang umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, dan umat Nabi-Nabi lain. Itu sama tuh. Orang-orang kafir tuh kelakuannya seperti itu sama tuh. Ketika pengen sesuatu, dia mau apa yang menurut dia pengen. Kan nggak bisa. Ya. Nah kita nih Pak, semua nih yang hadir nih. Ya, kita pengen jadi orang kaya, pengen nggak? Pengen nggak? Ada yang pengen jadi orang miskin nggak? Nggak ada. Ya. Padahal kita beriman kepada Allah. Ya. Kita minta ya Allah, ya, jadikanlah kami orang kaya, duit banyak, ya, anak soleh benar semua, istri solehah. Kan enak banget tuh. Ya. Lah kita minta seperti itu aja belum tentu kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi lu orang kafir. Ya. Tuh. Wa ma du'aul kafirina illa dolal, kata Allah kan gitu. Ya, dan tidaklah ucapan atau doa yang diinginkan oleh orang kafir itu semuanya apa ya? Dolal. Apa itu dolal? Sesat. Ya. Bayangin ibarat kata lu minjem duit sama musuh, dikasih gak? Kita punya musuh nih. Ya, musuh didengkot lah, bukan musuh biasa aja. Ya, tahu-tahu kita datang ke rumahnya minjem duit, dikasih gak kira-kira? Kasih. Minjem aja nggak dikasih apalagi minta. Tapi ada gak orang yang begitu? Ada aja, berarti muka tembok. Ya. Nah dia musuhnya berani-berani kan begitu. Ya. Tuh, jangan sampai itu terjadi kepada orang-orang mana? Orang-orang kafir Mekah tuh, ya. Min kuffaril umamil madiyah li anbiyaihim. Ya, dari orang-orang kafir umat-umat terdahulu yang mereka ucapkan li anbiyaihim kepada para nabi-nabi mereka. Tuh. Ya, jadi persis Pak. Ya, kalau ada orang jahat tuh ya yang hidup di zaman sekarang ya, apalagi jahatnya kayak orang-orang yang benar-benar jahat tuh, kayak Firaun tuh. Ya, makanya di Mesir kalau ada orang jahat dibilang kayak siapa? Kayak Firaun, dasar lu kayak Firaun gitu. Ya, tuh. Cuma di Indonesia enggak ada jadiin contoh ya, enggak ada ya. Ada enggak di Indonesia jadiin contoh? Ya. Saking jahatnya ada enggak? Enggak ada ya. Kalau dibilang dasar lu kayak Jokowi, ada enggak? Ada. Contohnya gitu ya, enggak ada. Nah, belum seberapa kan gitu kejahatannya. Ya, tapi kalau orang-orang terdahulu memang mereka sudah jelas raja dan mengaku sebagai siapa? Sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la kan begitu. Ya, tuh. Baik. Misla qaulihim, ya, persis seperti ucapan mereka itu,
ya yang diucapkan oleh orang-orang kafir terdahulu minat ta'annuti. Ya, apa itu ta'annut? Ta'annut adalah suatu kebangkangan. Ya, berbuat bangkang wa talabal ayat dan selalu meminta bukti-bukti. Pak. Ya. Nabi-nabi dulu kan udah jelas banget itu. Ya, Nabi Musa ngadepin siapa itu? Ahli sihirnya siapa? Fir'aun. Ya. Ahli sihirnya jago banget tuh. Ya. Apa namanya? Menyihir mie jadi apaan? Jadi ular. Mie jadi ular, hebat gak? Ya, hebat. Tapi kecil-kecil nggak ada pape-papenya. Ya. Nah, Allah punya kekuasaan yang sangat besar diberikan kepada nabinya, utusannya yang namanya mukjizat. Ya. Tuh Allah suruh, Musa, lemparin tuh tongkat lo. Ya. Nah, namanya nabi dan rasul, nggak pernah dia menggangkang perintah Allah. Disuruh lempar, dilempar aja tuh Musa. Tahu-tahu tuh tongkat jadi apaan? Jadi ular. Lah, ular dari Umi dicaplok-caplokin ular Nabi Musa, plok habis. Tapi apa yang terjadi coba? Tuh, lihat. Musa aja pakai sihir. Ya, dibilang apa? Sihir. Ya, berarti itu kan orang kafir waktu zaman Nabi Musa, dia sikapnya seperti apa? Orang yang hasud. Ya, padahal yang namanya nabi, rasul nggak ada main-main sihir. Ya, kenapa dia hasud? Karena dia kalah. Ya, karena dia tidak mampu. Kan orang dengki itu tandanya tidak mampu. Ya, orang kalau dengki itu hasud sama orang lain, bukti dia tidak mampu. Dengki tanda tidak mampu. Ya, dibilang sihir. Wah, Musa punya setannya lebih hebat dari kita. Setan dibilang. Ya, padahal dia adalah utusan Allah. Ya, nah, Nabi Muhammad Pak. Ya, buktinya banyak banget. Ya, bukti-bukti yang memang ya sesuatu yang kayak tidak menurut akal memang ya sedikit yang Allah buktikan kepada Nabi Muhammad itu. Karena kenapa? Ya, karena mereka itu pengen suatu bukti yang bisa diterima oleh akal mereka seperti yang saya katakan tadi. Ya, karena Allah tuh memang sangat cerdas untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapkan oleh para nabi utusan Allah itu sesuai dengan orang yang dihadapinnya itu. Ya, jadi nggak sembarangan. Ya, nabi itu punya namanya tuh manhaj. Ya, metode dalam berdakwah itu. Ya, nabi punya cara, dan cara yang nabi punya itu ya sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Tasyabahat qulubuhum. Ya, hati-hati mereka itu tasyabahat, ya, ngebangkang, ya, fil kufri wal inadi, ya, dalam perbuatan kufur dan kebangkangan yang mereka lakukan. Ya, tuh. Nah, sebenarnya ayat ini nih Allah ucapin tujuannya apa? Fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menghibur nabi. Ya, jadi nabi dihibur sama Allah. Muhammad tenang aja. Ya, tuh orang-orang kafir ngomong kayak gitu tuh. Ya, kata Allah, emang dulu nenek moyang mereka juga ngomong begitu sama. Kata Allah tuh, biar Nabi Muhammad merasa apa ya? Tenang. Oh, begitu. Ya, langsung dibelain sama siapa? Sama Allah. Ya, biarin aja emang kayak gitu kelakuannya. Ya, emang dengki orangnya, tengil kalau orang Betawi bilang gitu. Ya, tuh makanya udah lu diem aja, biarin lah. Ya, tuh jangan heran. Ya, jangan merasa sakit. Ya, karena itu adalah emang kelakuan orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi siapa? Nabi Muhammad tuh seperti itu tuh. Ya, selalu ngapain? Macam-macam mintanya tuh. Dan mintanya apa yang mereka pengen, bukan apa yang Allah pengen. Ya, itu. Qad bayyannal ayati, ya, liqaumi yuqinun. Ya, qad bayyannal ayat, sungguh telah kami jelaskan, ya, bukti secara jelas, secara nyata untuk siapa? Liqaumi yuqinun. Ya, untuk orang-orang yang apa tuh? Yuqin.
yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau enggak ada yakin, Pak, ya, orang namanya kalau gedeg, orang kalau namanya hasud, ya, sering saya bilang, kita bener aja pasti dibilang salah. Ya, apalagi kita salah. Tuh, ya. Dia benar padahal Nabi benar banget udah menyampaikan apa sesuai dengan apa yang Nabi yang Allah suruh. Ya. Tapi memang orang kafir itu dengki, dia hasud, dia songong, tengil kalau bahasa orang Betawi itu, ya, tetap dia nggak mau ngapain? Beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya'lamuna annaha ayatun fayu'minun. Tuh. Nah, kalau orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, ya, dia itu tahu sesungguhnya itu adalah bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala, fayu'minun, maka mereka mau beriman kepada Allah dan juga kepada nabi-nabi yang Allah utus untuk mereka tuh. Ya, kalau orang yang beriman, yang yakin, ya, tuh. Faktaraha ayatun ma'aha ta'annud. Ya, faktaraha ayatun, ya, memilih, ya, bukti, ya, selain apa yang telah dibuktikan oleh Allah, ta'annud itu merupakan suatu perbuatan yang kafir. Ya, itu merupakan suatu pembangkangan. Ya, tuh. Jadi kalau ada orang memilih sesuatu apa yang dia pengen, bukan yang Allah pengen, berarti itu apa itu? Ta'annud. Ya, itu dia orang-orang yang menjadi pembangkang terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Inna arsalnaka. Ya, ayat selanjutnya. Sungguhnya kami telah mengutus engkau, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya, tuh. Nia ini kan merupakan harfun nida. Ya. Kalau harfun nida berarti itu huruf panggilan. Ya, kalau huruf panggilan berarti ada yang dipanggil. Ya, tuh. Harfun nida mudahnya siapa? Muhammad. Ya. Jadi ya Muhammadu. Ya, bukan ya Muhammada. Ya, tapi ya Muhammadu. Kecuali kalau nama orang ada dua. Abdul Rahim. Ketika dipanggil ya Abdul Rahim. Jangan ya Abdul Rahim, salah. Ya Abdul Majid, bukan ya Abdul Majid. Ya. Kalau namanya dia cuma satu, marfu. Ya, kalau dua nama apalagi tiga jadi mansub. Ya, tuh. Tapi banyak nih, maaf ya, orang-orang baca hadrah tuh masih banyak yang salah itu. Ya, nurul apa? Ya nurul dibaca. Nurul aini marhaban 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 jaddal Husaini marhaban marhaban, ya, marhaban ya nurul aini, ya, ya nurul, ya. Ya, tolong anak-anak muda tuh kalau nemuin temennya salah baca ditegur aja nggak apa-apa. Kok kenapa ya nurul? Sok tahu loh. Ya ini harfun nida. Kalau nama seseorang itu murakkab harus ya nurul, bukan ya nurul. Ya, kecuali ya Muhammadu, benar. Nurul aini bukan nurul aini, ya nurul aini marhaban. Nah, salah banget itu. Ya, tuh. Jadi nggak apa-apa ya dikoreksi. Ya, dalam rangka untuk apa? Ya, perbaikan. Ya, kan malu ya didengar sama para ulama, para habaib. Suaranya cakep, ya, pukulannya cakep, tapi nahunya berantakan. Ya, tuh. Makanya perlunya kita belajar biar kita tahu, ya. Sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi,
Ya, ai bil huda, dengan ya benar, yaitu bil huda, dengan adanya petunjuk. Ya. Nah, adanya Allah mengutus Nabi Muhammad tujuannya apa? Yang pertama, basyiron. Ya, Nabi Muhammad Allah utus itu sebagai pembawa berita baik. Basyiron namanya. Ya, bukan basir pakai sa tapi pakai shin besar. Basyiron, ya, yang menjadi pembawa berita baik, ya. Man ajaba ilaihi bil jannah, katanya itu. Ya, barang siapa yang menerima, ya, atas apa yang Allah katakan, diutusnya Nabi Muhammad sebagai pembawa berita baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, tuh. Wa naziran, yang kedua, fungsi Allah mengutus Nabi Muhammad adalah naziran, sebagai suatu pemberi apa? Peringatan. Ya, jadi Allah mengutus Nabi Muhammad, yang kedua tugasnya apa? Untuk memberikan peringatan, ya, nasihat. Ya, man lam yajib ilaihi binnar. Ya, barang siapa yang tidak menerima atau tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Allah utus untuk membawa sebagai pemberi peringatan, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam nerakanya. Tuh. Ya, basyiran wa nadhiran, pembawa berita baik dan suatu pemberi peringatan. Banyak gak buktinya? Banyak banget. Ya, kalau kita kaji itu di peringatan Maulid tuh, ayat ini nih panjang lebar itu. Kalau kita pengen jabarin. Ya, tuh, basyiran wa nadhiran saja tuh, ya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, wala tus'alu, dan kamu tidak akan ditanya an ashabil jahim, tentang orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Artinya Nabi Muhammad nggak akan dibebani sama Allah. Ya, ya. Mungkin orang pikir kali nanti Allah tanya sama gue nih gimana tuh? Muhammad, kok umat lu masih banyak masuk neraka? Kenapa? Nggak akan ditanya kayak gitu. Ya, karena Allah sudah apa ya? Memberitahu lebih dahulu sekarang. Ya, enggak dikhawatir apa, enggak ditanya aja Nabi Muhammad sudah apa? Sudah khawatir sama umatnya. Ya. Tuh, jangan jauh-jauh sebelum Nabi dipanggil oleh Allah, sebelum di sakaratul maut, ya. Nabi Muhammad pernah minta kepada malaikat Israel, ya, yang Israel langsung naik ke atas langit memohon kepada Allah, kata Israel, ya Rabb, ya, kekasihmu Muhammad sebelum dia meninggal dunia, dia pengen baca doa dulu. Ya, kata Allah kepada Israel, Israel jangankan dia minta, apa yang dia pengen suruh ngomong aja udah. Ya, apa yang diminta? Doa doang. Buat siapa? Buat umatnya. Ya, doanya singkat, Pak. Apa doa yang Nabi panjatkan sebelum dia meninggal dunia? Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umatku, berikanlah keselamatan kepada umatku. Enggak ditanya aja Nabi udah khawatir kepada siapa? Kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad pun menjamin 100%, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku dipastikan bakal masuk ke mana? Ke dalam surga. Coba. Ya, kita mikir kalau umat Nabi Muhammad kira-kira seperti apa ya? Ya, umat Nabi Muhammad yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, makanya Allah Nabi katakan man ata'ani dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang taat kepadaku ai ittiba'u ma'allamtuhum, ya, yaitu mengikuti apa yang aku ajarkan kepada mereka, itulah mereka yang akan dimasukkan ke dalam sana, ke dalam surga. Ya, wa man asani faqad aba, kata Nabi. Ya, dan buat orang yang selalu bermaksiat itu berarti itu aba, dia enggak mau masuk apa ya? Enggak mau masuk surga. Tuh. Ya, Pak. Kita nih kalau kita merasa umat Nabi Muhammad, ikutin apa yang Nabi ajarin. Ya, Nabi pernah maksiat enggak? Nabi pernah maksiat enggak? Enggak pernah. Berarti kita jangan
Ya, Nabi pernah bohong nggak? Berarti kita jangan. Gampang banget. Itu yang atau ani berarti itu. Itu yang dikatakan ummati al-haqiqah, umatku yang sebenarnya itu. Ya. Tapi orang banyak ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, nggak ngikutin ajaran Nabi. Ya, apa-apa dibilang bid'ah, ini bid'ah, anu bid'ah, itu bid'ah, dia bid'ah. Ya, tuh. Nah, ini gimana kalau Nabi pengen ngakuin dia sebagai umatnya? Ya, tuh. Jadi ya, yang namanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah sudah jamin, Muhammad, aku tidak akan pernah menanyakan kepadamu tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena di sini dikatakan ya annaru ay kufar malahum ya lam yu'minu ya. Sejak apa? Mereka itu orang-orang kafir disebabkan karena mereka nggak beriman. Kenapa? Innama alaikal balag. Karena tugas engkau wahai Muhammad sekedar menyampaikan saja. Ya, ma alaina illal balag. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaihi illal hisab. Allah yang akan menghisab. Jadi kita jangan ambil pusing-pusing, Pak. Kita udah ngajak orang lain berbuat kebaikan. Tuh orang neko-neko, bukan urusan kita udah. Ya, mau bini kita kayak, mau anak kita kayak, lepas. Kecuali kita nggak ngajak. Ya, kecuali kita nggak nganjurin, itu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi selama kita sudah ngajak, kita sudah nganjurin, itu akan terbebas dari pertanyaan-pertanyaan Allah nanti. Nabi aja dibilang seperti itu kepada oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fi qiraatin bijazam tas'al ya nahyan ya, tidak akan ditanya tentang orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Jadi seperti itulah cinta dan kasih sayangnya Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang kafir menyakiti Nabi Muhammad, Nabi langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi dihina, disambitin, berdarah-darah, ya, makhluk-makhluk yang lain itu yang merasa geram kepada orang makhluk yang berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Ya, bagaimana tidak? Nabi Muhammad adalah Nabi yang Allah utus sebagai apa tadi? Basyiran wa nadhira. Ya, pembawa berita baik dan pemberi peringatan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambah yakinan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mau mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda ankal yahud wallahu alam bissawab ya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada malam Senin yang akan datang. Ya, jadi janji saya kita baca tafsir 2 kali. Ya, bayar utang. Ya, karena kemarin fikih kita baca dua kali. Ya, jadi malam Senin yang akan datang tetap kita baca tafsir jalan lain. Kalau saya lupa, tolong Ustaz Marjuki diingetin. Ya, diingetin gak apa-apa ya. Ya. Ustaz Afwan, Ustaz lupa ya gitu. Oh, ya, jadi ingat saya kan. Kan fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ya, tuh. Baik, ada yang mau tanya?